Selamat malam, salam sejahtera untuk kita, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur karena kembali pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk bersama dengan keluarga kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih setia dan penyertaan Tuhan, sehingga pada malam hari ini kembali kami dapat bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah keluarga kami masing-masing. Dan sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu sumber kehidupan, kekuatan, dan penghiburan bagi kami, bahkan akan menguatkan iman dan percaya kami. Pakai dan berkati hamba-Mu dan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah ini dan bersama kami untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini diambil dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai yang ke-20. Dengan tema yaitu bersama Tuhan kita mampu. Surat Filipi ini dikenal dengan surat kiriman dari penjara. Kenapa disebut demikian? Karena menurut tradisi, surat kepada jemaat Filipi ini dikirim atau ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di penjara di Roma. Meskipun Paulus sendiri sedang mengalami penderitaan karena ia sedang dipenjara karena berita Injil yang ia sampaikan, tetapi ia mampu memberikan penghiburan dan penguatan bagi jemaat Filipi. Dan disinilah kita melihat letak kekayaan rohani dari surat Filipi ini. Rasul Paulus mengucap syukur dan berterima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan bantuan kepadanya. Dan juga Paulus sekaligus mendorong jemaat di dalam iman untuk hidup sebagaimana seharusnya orang Kristen. Seraya mengingatkan jemaat juga untuk berhati-hati terhadap ajaran-ajaran palsu yang bisa menyesatkan mereka. Nah, Rasul Paulus memberikan teladan hidup yang luar biasa. Bukan hanya bagi orang-orang yang hidup di zamannya, tetapi juga bagi kita yang hidup di masa-masa yang berat pada saat ini. Di dalam ayat yang ke-13, Paulus mengungkapkan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hal ini sangat luar biasa Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena Dia memberikan satu pernyataan yang kalau kita pikirkan dengan apa yang sedang ia hadapi itu tidak mungkin ia mampu untuk menyampaikan penghiburan penguatan bagi jemaat sedangkan ia sendiri sedang dalam penderitaan. Dan Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengungkapan dari Rasul Paulus di dalam ayat ini juga ia katakan bahwa ia dapat melakukan segala perkara itu karena pertolongan, penguatan, dan melalui kuasa Tuhan. Artinya Bapak Ibu yang kekasih ini mau mengatakan bahwa tidak ada keadaan yang dapat mengikatnya. Ungkapan segala perkara menyatakan segala sesuatu, segala hal. Artinya bukan hanya pada hal-hal yang kecil saja, tetapi juga pada hal-hal yang besar. Ada dikatakan segala perkara. Yang dimaksud di sini adalah hal-hal mengenai kekhawatiran, hal-hal mengenai kekurangan, hal-hal mengenai kelimpahan, hal-hal akan makanan, juga perkara-perkara untuk bersatu tidak terpecah, bahkan perkara di dalam mengerjakan keselamatan. Dan Paulus mengatakan
supaya segala perkara itu ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kata ditanggung di sini menyatakan memiliki kekuatan atau kemampuan. Artinya, Paulus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah. Baik itu masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Kekuatan ini bukan berdasarkan kekuatan dirinya sendiri, tetapi karena Tuhan dan karena ia ada di dalam Tuhan. Karena disadari atau tidak, kita semua terbatas. Kita lemah, kita penuh dengan kekurangan. Kita akan kuat, kita akan mampu jika kita di dalam Dia. Yang berarti hal yang hanya dengan berada di dalam Tuhan di sini, maka kita dapat menikmati apa yang Tuhan janjikan. Hanya berada di dalam Tuhan kita mampu menghadapi dan melewati kesulitan, pergumulan di dalam kehidupan kita. Hanya di dalam Kristus, saya dan Bapak Ibu mendapat kekuatan untuk menanggung sakit tanpa kehilangan pengharapan. Hanya di dalam Tuhan, kita dapat menikmati kesehatan tanpa menyalahgunakan tubuh yang sehat ini dengan hal-hal yang merusak tubuh kita. Hanya dengan kekuatan Tuhan kita dapat menjalani keterbatasan tanpa menyalahkan atau menghujat Tuhan. Kita dapat menikmati kekayaan tanpa berhura-hura dengan melakukan hal yang tidak berguna. Dan hanya di dalam Tuhan kita mampu menghadapi kesulitan dan derita tanpa menyerah dan putus asa. Nah, kekuatan dan kemampuan tadi hanya kudapat di dalam Tuhan, atau hanya didapat di dalam Kristus yang memberikan kekuatan. Artinya ada sumber kekuatan yang maha kuat, yang maha dahsyat, yang memampukan kita. Dan sumber itu adalah Kristus yang kekuatan dan kuasanya tidak terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan Yesus Kristus, apakah masalah yang sedang kita hadapi saat ini? Apakah pergumulan yang sedang kita alami saat ini? Apakah ada beban berat yang sedang menghimpit kita, yang menekan kita? Mungkin masalah ekonomi, pekerjaan, sakit, penyakit, kesulitan, masalah rumah tangga, dan sebagainya. Atau beratnya hidup di masa pandemi COVID-19 ini. Jikalau memang kita sedang menghadapi banyak hal dalam kehidupan ini, besar atau kecil, firman Tuhan berbicara untuk kita. Dan firman Tuhan memberikan tawaran yang pasti bagi kita, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Berdasarkan ayat ini, dan dengan kekuatan iman dari Tuhan Yesus, kita akan mampu mengatakan dengan yakin dan percaya, kita kuat dan mampu di dalam Kristus. Bapak Ibu yang kekasih, ini adalah ucapan iman yang memperkuat iman dan pengharapan kita di tengah banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terus dan tetap bersandar, percaya, dan hidup di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom.